Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hadis yang ke-7. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Kita melanjutkan setelah kemarin kita membahas tentang nasihat kepada Allah. Sekarang kita akan membahas tentang an-nasihatu li kitabi. Kita baca hadisnya terlebih dahulu ya. Ad-dinun nasihatu. Qulna liman qala lillahi. Ad-dinu utawi agama an-nasihatu iku gawe becik. Qulna matur sapa kita liman kedue sinten Gusti Rasulullah. Qala ngendika sinten Rasulullah lillahi gawe becik marang Gusti Allah. Wali kitabihi lan kitab-kitabe Allah, wali rasuli lan utusane Allah, wali a'immatil muslimin lan para pemimpine wong muslim, wa ammatihim lan wong awam-awame utawa wong muslim secara umum. Rawang riwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Setelah kemarin kita membahas tentang an-nasihatu lillah, sekarang kita akan membahas tentang an-nasihatu li kitabih. Wa amman nasihatu li kitabillahi ta'ala. Lan ana pun tapi nasihat gawe becik li kitabillahi ta'ala marang kitabe Allah, fal imanu iman bi annahu kalaman sataman al-Qur'an kalamullahi, itu pengendikane Gusti Allah wa tanzilihi lan perkara kang den turunake Gusti Allah. La yashabihuhu ora nyarupani ing Al-Qur'an syai'un apa suci min kalamin nasi saking omongane manusa, wala yaqdiru ala mislihi lan ora nyarupani ala mislihi ing atase nyarupani Al-Qur'an ahadun sapa suci-wici minal khalqi saking makhluk. Jadi yang pertama, akhlak kita kepada Al-Qur'an, berbuat baik kita terhadap Al-Qur'an, terhadap kitab-kitab Allah yang lain dan kitab-kitab Allah yang lainnya adalah kita yang pertama adalah iman bahwasannya Al-Qur'an, kemudian Taurat, Zabur, Injil itu semuanya adalah kalamullah. Kalamullah yang memang benar-benar merupakan tuntunan dari Allah untuk seluruh umat manusia. Adapun yang Al-Qur'an, ya kan, itu memang benar-benar dijaga orisinalitasnya, dijaga keasliannya dari sejak zaman diturunkan kepada Rasulullah SAW hingga sekarang, itu dijamin oleh Allah tetap asli dan orisinil. Bagaimana dalilnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Jadi Al-Qur'an iku yo benar-benar kalamullah dan keasliannya benar-benar dijamin. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Ya kan? Dan Al-Qur'an itu merupakan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Keasliannya dijaga, kemudian dia itu sifatnya menyempurnakan kitab-kitab terdahulu dan orisinal seperti itu. La yushabbihu syai'un min kalamin nasi wa la yaqdiru ala mislihi ahadun minal khalqi. Jadi selain dia itu memang benar-benar harus, yang pertama kita itu iman bahwasanya itu adalah kalamullah dan merupakan kitab yang memang benar-benar diturunkan Allah kepada umat manusia. Kemudian yakin bahwasanya dia tidak ada omongan-omongan manusia, bahkan ahli syair pun yang mampu menyerupai indahnya Al-Qur'an. Dan tidak ada manusia maupun jin yang mampu untuk menandingi Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an disebutkan
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu tantangan dari Allah. Jika kamu itu ragu-ragu dari apa yang saya turunkan berupa Al-Qur'an maksudnya, maka buatlah satu saja, satu surah saja yang menyerupai Al-Qur'an. Tapi itu tidak akan pernah mampu. Tidak akan pernah mampu walaupun itu hanya satu surah. Seperti itu. Jadi yang pertama, adab kita terhadap Al-Qur'an adalah iman bahwasanya itu memang kalamullah dan memang benar-benar risalah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yakin tidak ada yang mampu menyerupai Al-Qur'an dari semua kalamun nas, dari semua apa-apa yang menjadi omongan manusia, bahkan yang paling indah pun. Yang ketiga adalah yakin tidak ada yang mampu membuat sesuatu yang serupa, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Tidak ada yang mampu membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya, summa ta'dimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawatih. Kemudian mengagungkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang sesuai. Jadi kudu kudu belajar tenan carane maca Qur'an kepiye, digurukan. Jadi dalam membaca Al-Qur'an, ya kan, kita itu kudu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di situ ada qiraah sab'ah, kita minimal milih salah siji. Minimal milih salah siji. Kemudian digurukan dengan guru-guru yang memiliki sanad. Jadi apa tujuan digurukan dan gurunya memiliki sanad itu agar bacaan yang kita baca itu minimal mendekati, ya kan, mendekati kesesuaian dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Wis mengagungkan, kemudian membaca sesuai dengan bacaan Rasulullah, sesuai dengan bacaan yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, kemudian sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada para tabi'ut tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in mengajarkan kepada para ulama setelahnya, sehingga para ulama setelahnya ini mengajarkan kepada kita. Itu ada sanadnya, ya gitu. Ada sanadnya yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Wa tahsinuha, dan membaguskan bacaan Al-Qur'an. Wes mocone disesuaikan dengan bacaan yang diajarkan Rasulullah melalui siapa? Para ulama. Kemudian dibaguskan pula. Jadi kudu memang ada niatan untuk mempelajari Al-Qur'an. Ada niatan khusus untuk memperdalam Al-Qur'an baik dari segi bacaan, kemudian membaguskannya, tahsin, ya kan? Kemudian keduanya itu dipelajari dari guru-guru yang memiliki sanad. Kudu duweni sanad. Biar tidak ada penyelewengan dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian wal khusyu'u indaha, dan khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Maca Qur'an yuk khusyuk dalam keadaan berwudu minimal, ya kan? Madhep kiblat, tenang. Seperti itu. Wa iqamatu hurufihi fit tilawah, dan memberikan hak-hak hurufnya fit tilawah. Jadi huruf Al-Qur'an, ya kan, itu dibaca sesuai dengan makharijul hurufnya. Jadi gak oleh ketika maca tak, ya kan, kok tiba-tiba tidak kelihatan. Ketika mau cotok tiba-tiba tidak kelihatan. Maka ini perlu digurukan, perlu dipelajari secara mendalam agar sesuai dengan
bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itulah pentingnya berguru. Kemudian wadabbu anhu li ta'wilil muharrifin, menolak segala takwil yang takwil itu diberikan oleh orang-orang yang tidak ahlinya, yang mampu menyelewengkan Al-Qur'an. Wa ta'ridit ta'inin, menolak segala takwil dari Al-Qur'an, ya kan? Yang takwil ini diambil oleh orang-orang yang tidak ahli. Maksudnya mengambil hukum, tapi yang mengambil hukum ini adalah ulama yang tidak ahli, wong ngaku-ngaku ulama. Jadi wong nakwil Al-Qur'an, orang mengambil hukum dari Al-Qur'an itu harus orang-orang yang khusus. Maksudnya khusus piye Ustaz? Harus memiliki ngilmune, paham bahasa Arab penting. Paham tata bahasa dalam bahasa Arab, grammar bahasa Arab, nahwu shorof minimal. Paham balaghah, paham mantek, paham ilmu-ilmu terkait usul, fikih dan lain-lain. Yang bisa kemudian nasih mansukh, ini yang paling penting. Nanti di belakang kita bahas. Jadi semua itu harus dipahami oleh seorang mufassir, oleh seorang yang mentakwil hukum dari Al-Qur'an. Kok orang yang menawilkan Al-Qur'an, mengambil hukum dari Al-Qur'an, tidak paham ilmu-ilmu ini, maka ilmu yang diambil, hukum yang diambil itu tidak akan maksimal dan cenderung akan menyeleweng dari hukum yang sesungguhnya. Maka orang yang mengambil hukum dari Al-Qur'an itu memang orang-orang yang khusus, tidak sembarang orang. Seperti itu ya. Wa tasdiqu bima fihi, dan membenarkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Membenarkan apa-apa yang di dalam Al-Qur'an, iman. Nonjuru Al-Qur'an itu mesti beritane mesti bener. Seperti itu. Jadi oga ono perasaan di dalam hati bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ono sesuatu yang salah. Pasti di dalam Al-Qur'an itu adalah berita-berita yang memang benar. Wal wuqufu ma'a ahkami, menegakkan hukum-hukum Al-Qur'an. Menegakkan hukum-hukum Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an itu kan isinya luar biasa ya. Ono sejarah umat-umat terdahulu, ono hukum, ono tauhid, ya kan? Ono balaghah, segi keindahan Al-Qur'an, ya kan? Dan lain-lain. Lah, ini wal wuqufu ma'a ahkami, kita itu menegakkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian watafahumu ulumihi wa amsalih, memahami ilmu-ilmu Al-Qur'an dan perumpamaan-perumpamaannya. Jadi kudu paham memang ilmu-ilmu yang mampu menunjang kepahaman kita terhadap Al-Qur'an, seperti saya sebutkan tadi, wa amsalihi dan perumpamaan-perumpamaannya. Jadi dalam Al-Qur'an itu kan ada yang bahasanya itu adalah ayatun muhkamat, ana ayatun mutasyabihat. Ono di dalamnya pula itu majas-majas yang isinya adalah sesuatu yang secara zahir, secara kata itu maknanya berbeda dengan makna aslinya. Seperti itu. Jadi di dalam Al-Qur'an itu seperti itu. Ada segi-segi tata bahasa yang perlu dipersiapkan oleh seseorang yang ingin menakwilkan Al-Qur'an, ingin mengambil hukum dari Al-Qur'an, yang ilmu ini nantinya itu menjadi penunjang dalam ia memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang ada di dalamnya itu ono sing umum, ono sing khusus. Nek sing umum, ya kan, itu kan bahasanya masih bahasa-bahasa umum. Ngono. Jadi perlu dipahami, perlu dikaji secara mendalam dengan menggunakan ilmu-ilmu yang sesuai, nahwu, shorof, balaghah, mantek. Kemudian paham ilmu-ilmu lain yang menunjang dalam menafsirkan Al-Qur'an, ilmu usul fikih, ya kan, kalau dipandang dalam ilmu fikih kepiye, ono kono paham akidah juga, nasih mansukh,
apakah ayat ini masih berlaku atau tidak, seperti itu. Wal i'tibaru bimawa'idhi, dan mengambil pelajaran dari segala apa yang menjadi nasihat. Penjuru Al-Quran itu kan isinya mau'idhah, nasihat. Maka kita itu sebagai adab kita terhadap Al-Quran itu mengambil apa yang diajarkan Al-Quran itu sebagai pelajaran, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran memerintahkan untuk sholat, ya kan? Memerintahkan untuk sholat, kita laksanakan. Al-Quran memerintahkan sebelum sholat, sebelum melakukan ibadah yang mewajibkan untuk didahului dengan wudu, Al-Quran melakukan untuk wudu, memerintahkan untuk wudu. Al-Quran mengharamkan bangkai, darah, kemudian daging babi dan lain-lain. Kita turuti, kita ikuti. Ya, yang seperti itu namanya i'tibar bimawa'idhi. Wa tafakkuru fi ajaibi. Ini kalau di dalam kitabnya yang cetak itu wa tafakkuru. Tafakkur, mikir-mikir fi ajaibi, tentang apa-apa yang sifatnya itu ajaib dari Al-Quran. Contohnya adalah di dalam Al-Quran itu kan ada larangan memakan hurimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Di dalam Al-Quran itu diharamkan kita itu memakan bangkai, kemudian darah, kemudian lahmul khinzir, daging babi. Kemudian kita berpikir, kenapa Gusti Allah itu kok mengharamkan bangkai? Kenapa Gusti Allah juga mengharamkan darah, padahal eman-eman? Kenapa Gusti Allah itu mengharamkan daging babi? Ya kan, mikir-mikir. Lah dari sini, ya kan, bagi orang-orang yang mampu, ya kan, gelem mendiskusikan, gelem meneliti secara mendalam, ternyata di dalam daging babi itu ada sesuatu yang memberikan madharat, memberikan bahaya. Di dalam darah itu juga seperti itu. Nah, dipangan menungso nanti efek buruknya itu seperti ini. Jadi berpikir terhadap apa-apa yang mesti Gusti Allah larang, itu mesti ada sesuatu yang memberikan madharat. Wal amalu bimuhkamihi, dan mengamalkan apa-apa yang menjadi hukum-hukumnya Al-Quran. Wal amalu bimuhkamihi, mengamalkan apa-apa yang sifatnya itu jelas. Jadi Al-Quran itu ada yang namanya ayatum muhkamat, ayat-ayat yang memang jelas secara kita ketika membaca itu wis paham, seperti itu. Jadi ayatum muhkamatun wa taslimu limutasyabih, dan diam terhadap ayat-ayat sing mutasyabihat, sing ayat-ayat itu sing samar-samar, sing kita itu memang belum mampu untuk mencernanya. Ngono. Wal bahsu fi an umumihi wa khususihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa nashri ulumihi. Kita itu diperintahkan untuk memperdalam ilmu-ilmu Al-Quran dari segi amnya, perintahnya secara am, khosnya, wa nasikhihi, nasih mansuhnya. Nasih mansuh itu apa sih? Nasih mansuh itu ayat-ayat yang nasih mansuh itu berarti menghapus, dan apa yang dihapus. Contohnya ngene. Di dalam Al-Quran itu ono ayat-ayat sing ketika di zaman dahulu, ya kan, di zaman dahulu itu berlaku, tapi ketika di zaman sekarang itu tidak lagi berlaku. Contohnya syariat di zaman dahulu, ya kan, di zaman Nabi Adam
itu kan ada syariat boleh menikahi saudara sendiri. Karena memang tidak ada orang lain selain Nabi Adam beserta anak-anaknya. Tapi itu tidak lagi berlaku untuk orang-orang di zaman Rasulullah setelah turunnya Al-Qur'an. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan janganlah kamu itu mengumpulkan dua saudara kecuali di zaman dahulu. Jadi kalau dulu syariat di zaman Nabi Adam itu mengumpulkan saudara perempuan, Mbak Yune karo adine dinikahi bareng, itu boleh. Tapi sekarang karena memang sudah manusia itu sudah menyebar dari berbagai keturunan, ya kan, dari berbagai daerah, wes ogak satu keturunan, maka itu kita itu hukum yang awalnya itu diperbolehkan menikahi dua saudara ini, Mbak Yune karo adine secara langsung, itu dihapus. Itu namanya nasih mansuh. Seperti itu. Dan itu di dalam Al-Quran tidak hanya satu itu, dan sangat banyak. Seperti itu ya. Wa amman nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Kita bahas di pelajaran yang akan datang. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.